Saudara, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif meninggal dunia. Ini tentu mengejutkan banyak pihak atas kepergian dari Buya. Karena Buya ini tentu kita semua menganggap banyak hal-hal buah pemikiran Buya yang membuat Indonesia semakin maju. Berbicara soal keislaman, berbicara tentang keindonesiaan, Buya ini selalu ingin berusaha membumikan Islam dan menjadikan Islam sebagai panutan dan juga moral. Ini juga yang tadi disampaikan sebelumnya dari Sekretaris PP Muhammadiyah, ada Abdul Muti. Dan sebelumnya beberapa tahun lalu saya juga pernah sempat berbincang dengan Buya Syafi'i di salah satu kesempatan. Dan memang betul bagi kami wartawan yang bertanya kepada Buya tentang permasalahan Indonesia, tentang keanekaragaman dan juga perbedaan yang ada di Indonesia, begitu kental Buya Syafi'i memberikan pemahaman bahwa Indonesia ini adalah Indonesia yang beragam dan Islam ini juga punya nilai universal yang kemudian menjadikan juga Islam sebagai panutan dan moral untuk bisa saling menghargai. Itulah setidaknya pesan-pesan yang pernah saya ingat juga ketika sempat mewawancarai almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Tidak hanya pernah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, tapi sebenarnya Buya ini juga sempat pernah ditawarkan posisi Dewan Pertimbangan Presiden oleh Presiden Joko Widodo, tapi pada saat itu Buya Syafi'i Ma'arif sempat menolak. Katanya ia mau menjadi lebih independen. Independen menjadikan Islam yang punya nilai universal dan juga menjadikan Islam sebagai panutan dan moral, itulah yang betul-betul kita ingat sosok Buya Ma'arif selama hidupnya. Siapapun yang bertanya kepada Buya, siapapun yang meminta gagasan, meminta pendapat kepada Buya Syafi'i Ma'arif, pasti akan selalu diterima dengan hangat oleh seorang almarhum, oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Apalagi ketika ditanya tentang keindahan Indonesia dengan berbagai budaya yang beragam, dengan berbagai macam agama yang beragam juga, bahwa Buya selalu menitipkan pesan bahwa Islam ini adalah harus dijadikan sebagai panutan dan moral, serta juga harus dijadikan juga sebagai nilai universal. Artinya adalah Islam ini juga menerima kepada perbedaan-perbedaan dan harus saling menghargai. Apalagi Indonesia memang kental dengan keanekaragaman budaya dan juga agama. Tentu banyak hal yang pasti diingat oleh tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh politik maupun juga tokoh-tokoh agama selama mengenal seorang Buya Syafi'i Ma'arif. Kami tentu punya keinginan besar ketika kami menyiarkan Breaking News Kompas TV siang hari ini. Kami ingin mendengarkan banyak pesan, banyak kesan yang tentunya dititipkan dari masing-masing tokoh agama maupun tokoh politik yang mempunyai relasi yang lama dengan seorang Buya Syafi'i Ma'arif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Buya Syafi'i, saudara, ini meninggal pada pukul 10:15 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Sebelumnya memang Buya sudah sempat dilarikan beberapa kali ke rumah sakit. Namun pada hari ini, di hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, di pukul 10:15 waktu Indonesia Barat di RS PKU Muhammadiyah Gamping, Buya Syafi'i Ma'arif telah meninggalkan kita semuanya. Rencananya nanti Buya atau almarhum akan dibawa ke Masjid Besar Kauman untuk disolatkan selepas Jumatan hingga asar, dan nanti akan dilanjutkan dimakamkan di pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo, Yogyakarta. Almarhum dibawa ke Masjid Besar Kauman untuk disemayamkan. Nanti juga akan ada disolatkan selepas Jumat dan akan dimakamkan di pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo, Yogyakarta. Banyak yang kehilangan pasti dengan tidak ada lagi
tokoh Indonesia yang begitu universal, memandang sisi politik, memandang sisi agama, dan Buya ini juga ketika kami media juga jurnalis bertanya atau mewawancarai almarhum, ini almarhum selalu melayani dengan baik kami wartawan, meskipun mungkin pada saat itu kondisi Buya juga kurang sehat begitu, tapi selalu memberikan gagasan dan pemahamannya selalu berapi-api begitu ya, selalu bersemangat. Nah, pagi hari ini kita sudah bersama dengan Mahfud MD. Selamat pagi Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud. Pagi Mbak, yuk gimana? Iya, Pak Mahfud, ini tentu pasti banyak yang dikenang oleh Pak Mahfud ya ketika mempunyai relasi yang cukup lama dengan seorang Buya Syafi'i Ma'arif. Apa yang paling dikenang Pak Mahfud? Yang paling dikenang itu perubahan pandangan saya tentang ideologi dan beragama itu sama atau saya ikut Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif itu dulu termasuk kelompok Islam garis keras ya dulu, sebelum banyak belajar gitu. Dia mengatakan kenapa Indonesia tidak menjadi negara Islam dulu. Kemudian saya juga pada waktu mahasiswa dan dosen muda begitu. Tapi begitu Pak Syafi'i Ma'arif pulang dari Amerika itu pikirannya berubah total gitu ya. Dia mengatakan Islam mengajarkan toleransi, Islam mengajarkan keterbukaan, Islam mengajarkan kosmopolitalisme gitu, kesewargaan antar umat manusia, sehingga kita harus terbuka terhadap perbedaan, harus toleran, dan Pancasila bagi Buya Syafi'i adalah dasar negara yang sudah paling tepat gitu. Nah saya cara hidup saya seperti itu. Dulunya ingin Islam ini mayoritas, kenapa tidak menjadi dasar negara dan menentukan jalan negara. Tapi sama dengan Buya Syafi'i yang dia ceritakan hidupnya dulu begitu, kemudian menjadi orang yang toleran. Kan itu sama juga dengan Gus Dur, sama dengan Amin Rais, kan semua gitu ya. Sesudah lebih terbuka, menjadi lebih sadar bahwa negara ini kosmopolit gitu, sehingga kita harus hidup secara sederajat. Nah sesudah itu saya menjadi asistennya Profesor Syafi'i Ma'arif, mengajar mata kuliah Pancasila 2. Pancasila 2 itu kuliah, kalau Pancasila 1 itu pada saat orang masuk perguruan tinggi, Pancasila 2 itu pada saat orang akan keluar dari perguruan tinggi. Saya menjadi asisten Profesor Syafi'i Ma'arif selama beberapa tahun di kampus UII Yogyakarta mengajar mata kuliah itu. Nah terakhir di masa-masa sama-sama dewasa, sama-sama tua gitu, saya dan Pak Syafi'i Ma'arif berkhidmah di BPIP ya, sama-sama di BPIP angkatan pertama. Saya kemudian pindah ke kabinet, Buya Syafi'i terus menjaga gawang di sana. Sampai akhirnya dalam konteks BPIP beliau sampai akhir hayat di sana. Tentu perjuangan lain yang lebih besar di luar BPIP beliau lakukan juga di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam membangun pencerahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Itu Mbak kenangan saya. Iya, Pak Mahfud, saya juga sempat berbincang pada saat itu beberapa tahun lalu dengan Buya. Memang ketika kita bertanya kepada Buya, meskipun mungkin sudah tidak kuat lagi gitu ya, tidak kurang sehat lagi, gagal lagi, tapi ketika kami bertanya soal pemahaman tentang Islam, tentang toleransi, tentang Indonesia, ini Buya sangat berapi-api sekali untuk menerjemahkan setiap arti agar supaya bisa setiap lapisan ini menerima, dan akhirnya toleransilah yang diinginkan oleh Buya untuk Indonesia. Iya, ya itulah yang diperjuangkan. Kalau dulunya berapi-api mengatakan umat Islam itu harus berkuasa karena ini mayoritas, kemudian Buya berbicara itu tadi, toleransi dengan cara berapi-api tanpa menghilangkan peran umat Islam untuk tetap berpolitik, tapi di dalam kerangka toleransi membangun kesejahteraan umat manusia. Bangsa Indonesia, khususnya kalau dalam konteks Indonesia. Itu yang dia sebut Islam itu kan punya maqasidus syar'iyah. Tujuan-tujuan bernegara itu tidak harus bernama negara Islam, tapi maqasidus syar'iyahnya 5, kata Pak Syafi'i. Apa itu? 1, negara harus menjamin kebebasan beragama. Bagi setiap warga negara itu namanya hifdzuddin. Lalu ada hifdzul
hifdzun nafas, menjaga jiwa. Manusia harus tidak boleh saling membunuh dan saling melukai. Antara satu hal yang ketiga menjaga harta, hak atas harta harus dilindungi oleh negara. Lalu yang keempat hak atas akal, hifdzul akal gitu, sehingga manusia tidak boleh dibiarkan mabuk, minum minuman keras yang menghilangkan rasionalitas gitu, sehingga itu harus diatur juga. Itu Pak Konstitusi. Dan yang kelima hifdzun nasab, menjaga keturunan agar bersih. Setiap orang itu jelas nasabnya, jelas hak warisnya dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah ada di negara, negara itu tidak perlu menjadi negara Islam. Tapi itu semua sudah ada di dalam Pancasila. Itu menurut Buya Syafi'i yang memang faktanya begitu. Lalu sebab itu dia selalu menelihatkan toleransi demi kemanusiaan. Kata Buya Syafi'i, Islam itu kan agama kemanusiaan sebenarnya. Nah, itu yang kami pelajari, kami diskusikan dulu terus di Yogyakarta sampai akhirnya sama-sama di Jakarta sesudah musim reformasi ini. Itu Mbak kenangan saya tentang Pak Syafi'i. Iya, bukan hanya soal Islam yang kemudian mengutamakan toleransi, nilai universal begitu, Pak Mahfud, tetapi juga Buya dikenal sebagai sosok yang juga selalu terdepan dalam menegakkan tindak pidana korupsi, untuk anti korupsi. Apa yang diingat Pak Mahfud juga dari sosok Buya? Oh iya, jadi dia itu selain bicara terbuka dan tanpa tanpa merasa dibatasi oleh kedudukannya sebagai bagian dari misalnya aparat, sebagai bagian dari pejabat di institusi negara, dia selalu terbuka membela orang-orang yang termasuk misalnya ya si kelompok orang yang disingkirkan dari kekuasaan karena memperjuangkan pembebasan korupsi. Kemudian dia termasuk keras juga setiap saat ada koruptor kok bisa lolos, kok bisa terjadi dan sebagainya itu. Nah, selain itu dia selalu mengatakan begini, kita tuh sudah hebat tuh punya Pancasila. Pancasila tuh sudah luar biasa hebat. Tetapi yang paling menderita dari sila Pancasila itu adalah sila yang kelima. Itu pidato yang sering diulang-ulang di BPIP. Sila yang kelima Pancasila itu yaitu keadilan sosial. Kita tuh belum bisa. Sehingga Indonesia tidak kunjung beres karena kita belum bisa menerjemahkan itu, kata Pak Syafi'i Ma'arif. Itu Mbak yang saya kenang dari beliau. Oke.